Dan sudah ada rekan kami berita pertama dari Kabupaten Tanah Toraja. Rekan kami Tommy Pasero akan melaporkan terkait dengan SPBU di Toraja Utara dijaga Satpol PP, tangki siluman jadi incaran. Baik Tommy. Baik Ririn, terima kasih. Jadi hingga saat ini setelah kurang lebih 1 bulan, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM masih terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Merespon hal ini, pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengarahkan atau menurunkan petugas Satpol PP untuk melakukan pengawasan atau penjagaan di semua SPBU di Kabupaten Toraja Utara. Ririn. Tommy, seperti apa pengawasan yang dilakukan Satpol PP di sana, Tommy? Ya, jadi pengawasan ini sudah berlangsung 4 hari, Ririn, di mana petugas melakukan pengawasan baik di dalam SPBU dan di luar lokasi SPBU. Jadi ada berbagai hal di adanya kelangkaan BBM dan juga keresahan. Ririn kembali ke studio. Baik, apa sasaran dari pengawasan tersebut, Tommy? Pertama, Ririn, terkait laporan masyarakat dengan adanya mobil ataupun motor yang menggunakan tangki siluman atau tangki rakitan. Petugas juga melakukan pengawasan terhadap pengendara yang berulang kali melakukan pengisian. Kemudian kepada pengendara atau warga yang melakukan pengisian jerigen namun tidak memiliki izin. Untuk pengendara yang melanggar, bagaimana penanganannya secara langsung, Tommy? Jadi proses lebih lanjut atau penindakan lebih lanjut. Baik, Tommy. Bagaimana tanggapan dari pihak Satpol PP sendiri atau dari masyarakat sekitar, Tommy? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Ririn, kelangkaan ini sudah berlangsung cukup lama. Diduga adanya beberapa hal faktor yang mempengaruhi kelangkaan BBM ini. Jadi pemerintah langsung merespon dengan mengerahkan Satpol PP. Jadi semua SPBU yang ada di Toraja Utara dilakukan pengawasan oleh petugas Satpol PP. Petugas melakukan pengawasan ketika bahan bakar minyak sudah masuk seperti pada pagi hari dan malam hari. Dan kami juga tadi sudah melakukan konfirmasi atau wawancara langsung dengan Kepala Satpol PP. Maksud saya pelaksana tugas Satpol PP Toraja Utara, Rianto Yusuf. Berikut hasil wawancara kami. Ada beberapa yang dibatasi masuk. Itu apakah ada temuan dari pihak keamanan Satpol PP ini terkait dengan dugaan adanya tangki rakitan pengisian jerigen yang dimanfaatkan oleh pengepul, Pak? Ya. Jadi intinya seperti ini, Pak. Kegiatan kami pada saat ini mulai dari beberapa hari yang lalu bersama TNI, Polri, dan kami dari pemerintah daerah Satpol PP Toraja Utara, kami melihat indikasi bahwa ada beberapa masyarakat yang menggunakan tangki rakitan untuk mengambil BBM dari SPBU demi kepentingan pribadi. Itu yang kita larang. Ketika ada ditemukan akan diberikan ke pihak kepolisian untuk proses. Karena dalam kegiatan ini kami bersama dengan TNI dan Polri, nanti itu menjadi wilayah atau domainnya teman-teman dari Polri. Jadi pengawasan atau penjagaan oleh petugas Polri ini masih terus akan dilakukan di SPBU yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan. Hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur. Selanjutnya ada laporan dari Kota Parepare. Sudah ada rekan kami, M. Yaumil, yang akan melaporkan langsung dari Kota Parepare terkait dengan 20 motor dan 3 mobil listrik mengaspal di Parepare. Baik, Yaumil. Baik teman-teman. Ya. Hal ini dalam rangka Hari Listrik Nasional rombongannya melakukan acara Electrifying Lifestyle Festival 2001 di Kota Parepare dan Sidrap. Di hari pertama di Kota Parepare, acara diawali dengan konvoi motor dan mobil listrik. Baik. Baik, Yaumil, kegiatan ini dalam rangka apa, Yaumil? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam rangka Hari Listrik Nasional yang ke-76, PLN, Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara Barat, melakukan kunjungan ke beberapa kota, yakni Parepare dan Sidrap. Acara ini dimaksudkan untuk mengkampanyekan gaya hidup elektrik berbasis listrik yang ramah lingkungan. Baik, apa saja rangkaian kegiatan pada saat peluncuran tersebut, Yaumil? Oke, kegiatan produk ini adalah pertama pastinya dia ramah lingkungan dan bebas polusi. Khususnya motor dan mobil listrik ini tidak menggunakan bahan bakar minyak di kendaraan konvensional sehingga bebas dari polusi. Selain itu, untuk kompor induksi yang berbasis listrik tidak mengeluarkan bau minyak dan juga pastinya ramah lingkungan. Untuk harapan pemerintah sendiri dan juga PLN terkait dengan produk tersebut seperti apa, Yaumil? Baik, Yaumil. Energi baru dan terbarukan, mengingat Kota Parepare dicanangkan sebagai kota smart city. Tentunya pemerintah mendukung hal ini karena sejalan dengan program Wali Kota Parepare. Di kesempatan yang sama, PLN juga berharap banyak pada dukungan pemerintah daerah demi tujuan PLN, yaitu menjadi penyedia energi bersih dan menghasilkan energi yang efisien. Kami juga sudah melakukan wawancara langsung. Berikut kutipannya. Geliat hari ini terhadap konvoi yang dilakukan di Kota Parepare di Sulawesi Selatan. Ya, baik. Jadi ini dalam rangka kegiatan ya, rangkaian Hari Listrik Nasional ke-76. Jadi PLN UIW Suserabar. Dalam hal ini sekarang kita berada di Kota Parepare dengan teman-teman PLN UP3 Parepare. Kita mengadakan Electrifying Lifestyle Festival. Jadi dalam beberapa hari ini kita akan keliling dengan membawa kendaraan listrik, mobil listrik, kemudian motor listrik. Kita akan mengenalkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Parepare, bahwa PLN berkomitmen untuk mengkampanyekan kendaraan ramah lingkungan. Dalam hal ini kendaraan listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Kemudian kita juga akan berkeliling keesokan harinya ke Kota Sidrap. Di sana nanti kita akan launching komunitas motor listrik Sidrap yang jumlahnya cukup banyak. Ini Acaranya sampai kapan? Ya, acara ini akan berlanjut terus ya. Kita mulai hari ini, kemudian besok kita ke Sidrap, nanti kita kembali lagi ke Kota Makassar. Kemudian nanti puncaknya ada di hari Minggu tanggal 31 Oktober nanti di Kota Makassar. Kita di sana akan mengadakan pameran kendaraan listrik. Kemudian kami juga akan menjadwalkan kita akan keliling Sulawesi Selatan konvoi dengan menggunakan kendaraan listrik. Kita juga disupport oleh pemerintah daerah. Bulan depan insya Allah kita akan membangun SPKLU ya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di kantor gubernur.
kita sudah mendapat persetujuan Pak PLT Gubernur, beliau sangat support sekali. Nah ini menunjukkan bahwa Peserta konvoynya sabar ya. Kesimpulannya, pemerintah dan PLN dalam hal ini sangat mendukung dan bersinergi dalam pembentukan ekosistem baru, yaitu mengkampanyekan gaya hidup kelistrikan yang ramah lingkungan. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik Yaumil, terima kasih atas laporannya langsung dari Kota Parepare terkait dengan 20 motor dan 3 mobil listrik mengaspal di Parepare. Tribuner, selanjutnya ada laporan dari daerah lain setelah jeda berikut ini. Dombanya, Mi. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Hanya yang awalnya hanya gara-gara tidak dibelikan rokok sehingga mengamuk dan menewaskan ketiga keluarganya. Pada saat kejadian, yang pertama dibunuh itu adalah adalah kakaknya yang bernama Saleha, yang dimana pada saat itu si Akmal ini menyuruh sang adik yang bernama Nurul untuk membelikan rokok. Namun pada saat itu Nurul ini tidak membelikan rokok sehingga Akmal yang marah karena tidak dibelikan rokok sehingga ingin melukai Nurul menggunakan pisau dapur yang saat itu ia pegang. Dan kemudian datang sang kakak Saleha untuk melerai keributan yang terjadi antara Akmal dan adiknya ini. Namun pada saat itu Saleha langsung diserang oleh si Akmal ini dengan menggorok leher si Saleha ini menggunakan pisau yang pegang. Kemudian pada saat itu datang kedua orang tua dari si Akmal yang ingin menolong si Saleha yang sudah terkapar bersimbah darah. Namun pada saat itu si Akmal ini juga menyerang kedua orang tuanya dengan menusukkan pisau ke bagian tubuh kedua orang tuanya, sehingga pada saat itu Baik, bagaimana tanggapan langsung dari pihak kepolisian di Bantaeng, Ahmad Nasution? Iya, tanggapan dari pihak kepolisian ini, si Akmal ini juga diduga mengalami gangguan kejiwaan, namun pihak dari kepolisian belum bisa memastikan hal itu sehingga ingin memeriksakan si Akmal ini ke dokter psikiater untuk memastikan bahwa si Akmal ini benar mengalami gangguan kejiwaan. Ya. Baik, bagaimana proses wawancara bersama dengan warga ataupun pihak pemerintah setempat, Ahmad Nasution? Ya, untuk lurah setempat, Lurah Ereng-Ereng, Kemudin itu memang mengetahui bahwa si Akmal ini sudah mengalami gangguan kejiwaan selama 10 tahun terakhir. Namun pada
sebelum kejadian ini si Akmal ini tidak menunjukkan perilaku yang membahayakan atau sempat membuat keributan, apalagi terlibat pemukulan atau dan sebagainya. Namun sehingga dia tidak menduga pembunuhan yang menewaskan kedua orang tua dan kakaknya ini dilakukan oleh si Akmal, karena sebelumnya tidak pernah menunjukkan perilaku yang membahayakan ataupun sempat mengamuk. Itu tidak pernah ditunjukkan oleh si Akmal sendiri. Ya. Baik. Baik, berikut kutipan wawancara langsung Ahmad Nasution bersama lurah setempat. Kenapa atas nama pemerintah tidak pernah terjadi bahwa ya, sebelumnya itu mengamuk apa enggak, ya, mau memukuli orang tuanya atau keluarganya atau orang lain, tidak pernah. Jadi Akmal ini dikenal sebagai orangnya seperti apa? Kalau itu Akmal ya, kalau biasa saya berkunjung ke rumahnya Pak RT, karena ini si orang tua ini Pak RT. Kalau saya berkunjung ke rumahnya silaturahim, beliau ya, yang si pelaku ini, yang diduga pelaku ini, yang membuka pintu saya, panggil saya masuk. Setelah itu beliau duduk, duduk di tempat tidurnya, tidak ada tanda-tanda bahwa mengamuk apa. Pertama kali yang tahu kejadian ini Pak, apakah dari warga setempat atau bagaimana? Itu yang kakaknya yang satu yang keluar dari rumah, informasi kami dapatkan dari di sekitar sini, lari keluar berteriak minta tolong, akhirnya datang semuanya kami kontak Pak Bisa, Pak Bimas, apa semuanya. Jadi berapa jumlah korban dalam kasus ini Pak? Informasi sampai saat ini atau fakta yang sampai saat ini, yang meninggalkan 3 orang, ada bapaknya, mamanya, kemudian kakaknya. Korban sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari si korban yang masih hidup, nama panggilannya Uni, yang masih hidup sekarang itu, katanya sempat saya tanya di rumah sakit, katanya si pelaku ini mau merokok, habis rokoknya minta dibelikan rokok, tapi belum ada rokoknya, itu sudah. Itulah tadi wawancara dengan Lurah Ereng-Ereng Kaimuddin. Jadi pada peristiwa ini pihak sudah ditangani oleh pihak Polres Bantaeng, dan sementara dalam proses pemeriksaan. Jadi si Akmal ini nantinya akan dilakukan hingga memastikan bahwa kondisi kejiwaan si Akmal ini apakah memang betul-betul mengalami gangguan kejiwaan atau normal. Ya, demikian. Baik Ahmad Nasution, terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan terkait dengan hanya karena rokok seorang pria di Bantaeng tega bunuh ayah, ibu, dan kakaknya. Tribuners, laporan dari Ahmad Nasution di Kabupaten Bantaeng tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini di edisi Rabu 27 Oktober 2021 Live Report on the Spot Tribun Timur. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.